Baik adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kakak-kakak kuliah dari Universitas YAIN Parepare. Maksud kedatangan kami ke sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, yang dimana kita disuruh untuk mengajar atau turun ke sekolah-sekolah simulasi mengajar ke adik-adik semua. Adapun perkenalkan, nama saya Salsabila dan ini rekan saya Aulia Fatimah Zahra, bisa dipanggil Aulia. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya kan tidak mengenal adik-adik semua. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari sana dulu. Perkenalkan, nama saya Nasibah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Oke, baik. Jadi setelah kita perkenalan semua, ya mungkin ada beberapa yang diingat dan yang tidak karena kalian banyak banget pegang dagu, tapi ini tangannya jangan diikuti ya. Mengerti Jekiga? Karena lain ku pegang, lain ku bilang. Tapi yang kita ikuti itu yang ku bilang. Oh, oke? Oke. Apa ini? Itu yang lain dibilang. Jadi yang pertama itu pegang hidung. Pegang dagu. Salam ya. Kalau salah berarti belum fokus. Ayo fokus lagi. Fokus ki dulu, fokus ki. Kasih Ya, cepain, enggak ayo boleh lambat. Ya, fokusnya harus cepat, harus cepat. Oke, Lagi. pegang telinga. Salam itu yang di belakang berarti belum fokus. Lagi sampai Harus fokus. kompak nah sampai fokus. Pegang. Itu. Fokus nah. Kalau ndak fokus masih diulangi terus. Iya, sampai Pegang fokus. siku. Ayo. Berarti belum fokus, masih ada di luar, nyawanya melayang-layang. Tapi raganya dalam kelas. Lagi satu kali baru sudah. Pegang alis. Tapi yang ini pipinya. masih loyo, semangat. Kasih semangat, Ki. Ije. Iya. Jangan malu-malu. Ya, liatin tahu semangatnya. Eh. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang Lutut. Pegang siku. Pegang hidung. Ya, oke, fokus nih, mantap. Oke. Langsung Mina ku paparkan materi sebawakan bersama Kak Salsa. Jadi materinya itu adalah Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan berbasis cinta dan keadilan sosial. Siapa tahu apa saja? Siapa yang tahu siapa saja empat Khulafaur Rasyidin? Ini angkat tangan nih. Siapa tahu namanya ini? Faisal. Ya, coba siapa berdiri. Nggak tahu. Oh, kalau gini tadi Nggak ada gak yang tahu. tidak ada ya? Ku kasih clue-nya, masa nggak ada yang tahu? Abu Bakar. Iya, dan sahabat-sahabatnya tidak ada yang tahu. Ya, ini coba berdiri. Jami tahu Jami. Ya, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Dua lagi. Itu Ji, siapa lagi yang tahu? Siapa? Utsman bin Affan. Siapa lagi satu? Siapa? Satu pi lagi. Satu pi lagi.
Khulafaur Rasyidin? Ya, siapa lagi? 4. Anu nah kasih tahu ki baru nanti ulangin nah. Ada 4 orang. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Siapa bisa ulang? 4 tadi. Ya. Yang kedua Umar bin. Tidak, jangan banyak saya suara. Satu orang saja yang berani siapa? Yang berani, yang angkat tangan yang berani siapa? Dapat nanti hadiah dari kakak. Ada nanti hadiahnya di akhir, serius kak? Ada hadiahnya. Ini nih. Ya, sama? Usman. Perbaiki berdiri tak dulu coba. Kasih bagus sih. Bin Affan. Ya, Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? 1. Umar bin Khattab. Jadi ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Siapa yang kasih bagus sih? Kasih bagus sih, dapat hadiah nanti, serius kak. Siapa yang bisa? 4. Coba diulang. Ulangi nah. Ulangi. Yang pertama harus berurut. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bisa ulang? Angkat tangan. Ya, kita. Siapa namanya? Nur Aziza? Ya. Kesian, tidak kedengaran nanti sana. Ya. Kasih besar sarata. Berdiri ki. Yang kita ribut. Ya. Khattab. Ya. Ali. Ya, pintar. Dapat nanti hadiah ini. Ya, siapa namanya? Tanya tahu tak? Nur Aziza toh? Ya, oke. Siapa lagi laki-laki? Perwakilan dari laki-laki. Oh iya, oke. Siapa bisa? Harus berurut. Nggak ada ga? Nggak dapat itu hadiah. Nah kali ke cewek. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar, Utsman sama Ali. Tidak ada cowoknya bisa? Nggak ada cowoknya yang bisa? Ayo. Dikalah bisa. Siapa? Bisa coba. Kalau tidak ada diteriak. Tidak, kalau tidak ada. Kalau tidak ada masa dikalah sama cewek. Nah, ini materi tentang cowok. Iya. Abu Bakar. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Tadi nak sebut teman kita? Ya. Tapi ndak nak sebut nama lengkapnya. Iya, coba lengkap. Kasih lengkapnya. Kita kasih bagus dulu tak? Ini saya. Bin Affan. Ya. Ali bin Abi Thalib. Apa dia? Siapa nama tak? Arfan Diago. Siapa? Arfan Diago. Arfan Diago. Oh, ada tuh. Ya, jadi yang dapat hadiah tadi itu Nur Aziza sama Arfan. Sepuluh ya satu. Oke. Jadi ditahu minta siapa itu Khulafaur Rasyidin. Ada berapa? Siapa yang pertama sama-sama? Umar bin Ya. Sama? Oke. Iya, bagus. Pintar. Jadi siapa tahu apa artinya itu khulafa?
khalifah. Tidak ada yang tahu artinya khalifah? Jadi khalifah itu artinya kepemimpinan. Kita sebagai manusia itu diciptakan untuk memimpin. Begitu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya sahabat Nabi Muhammad SAW yang memimpin pada masa itu. Adapun masa-masa kepemimpinannya yaitu yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, masa kepemimpinannya dari 632 sampai dengan 634 Masehi. Ingat itu nak, aku tanya nanti. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Jadi diingat mi semua? Belum pi? Mau diulang? Oh, diingat mi, coba kita ulangi. Aduh, enggak nanya. Belum pi gak diingat, mau diulangi? Oke. Jadi kuulangi pada masa kepemimpinannya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Dan yang terakhir masa kepemimpinannya yaitu Ali bin Abi Thalib pada masa tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Oke, jadi saya akan jelaskan apa itu para Khulafaur Rasyidin. Jadi adik-adik semua kan sudah tahu siapa-siapa tokoh-tokoh para Khulafaur Rasyidin itu. Nah, jadi saya akan menjelaskan kenapa mereka disebut dengan Khulafaur Rasyidin, karena mereka adalah penerus Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipercayakan untuk memimpin umat Islam dengan adil dan bijaksana. Dan mereka itu tidak hanya memimpin dan memikirkan manusia saja, tetapi juga menjaga alam agar tetap seimbang dan bermanfaat. Jadi adik-adik bisa baca juga. Adapun yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia memimpin itu dengan cara menjaga keadilan dan melarang merusak alam. Jadi adik-adik semua tidak boleh merusak alam, nah harus dijaga untuk meneladani para Khulafaur Rasyidin ini. Iya, bagus itu. Dan Abu Bakar juga itu tidak menebang pohon sembarangan saat perang, juga menegakkan kewajiban zakat agar semua orang saling membantu, seperti yang dilakukan semua orang tuanya. Adik-adik kalau mau lebaran toh ada zakat untuk fakir miskin, itu meneladani Khulafaur Rasyidin itu. Adapun pelajaran yang dapat adik-adik ambil yaitu pemimpin harus menjaga manusia dan alam agar baik. Dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab, bentuk kepemimpinan beliau yaitu membuat aturan pembagian tanah dan air supaya semua orang bisa merasakan hasilnya dengan membangun saluran air dan membantu rakyat miskin. Artinya air-air yang ada semua pakai itu semua ada karena Khulafaur Rasyidin ini semua yang mengusahakan. Jadi kalian semua harus bersyukur. Adapun pelajaran yang diambil yaitu pemimpin harus adil dan peduli pada rakyat serta lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu siapa tadi, ulangi? Ya, jadi bentuk kepemimpinannya yaitu membeli sumur dan memberikannya kepada masyarakat agar semua bisa mendapatkan air yang bersih.
Nah, Utsman bin Affan ini sama dengan Umar bin Khattab, memikirkan bagaimana caranya agar masyarakatnya dapat merasakan yang namanya air. Adapun pelajaran yang didapatkan yaitu pemimpin harus dermawan dan memikirkan kebutuhan orang banyak, artinya tidak egois. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti suatu saat jadi bupati kah atau DPR, presiden, adik-adik tidak boleh egois ya, harus memikirkan kebutuhan rakyatnya juga, apa yang dibutuhkan, mendengar suara rakyat, jangan menutup telinga dan korupsi. Itu tidak mencerminkan bagaimana Khulafaur Rasyidin ini. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Bentuk kepemimpinannya itu dengan memimpin dengan jujur dan menentang orang yang berbuat curang atau korupsi, juga mengingatkan manusia agar menjaga bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang, kalau suatu saat adik-adik jadi pemimpin negara atau pemimpin suatu kota, kabupaten, daerah, adik-adik tidak boleh Korupsi. ya, pintar itu. Karena korupsi itu memakan uang dan itu tidak membuat rakyat sejahtera, damai dan hidup tentram. Amin. Adapun pelajaran yang dapat diambil untuk adik-adik yaitu pemimpin harus jujur dan menjaga alam dengan tanggung jawab. Jadi itulah tadi bentuk-bentuk kepemimpinan 4 Khulafaur Rasyidin. Ada yang bisa jelaskan salah satunya yang bisa ditangkap, pelajaran yang bisa diambil dari masa kepemimpinan 4 Khulafaur Rasyidin itu? Apakah ada? Kalau ada bisa angkat tangan. Nanti dapat hadiah lagi. Iya, ini coba yang kecil. Siapa tadi? Siapa? Apa? Iya, betul. Maksudnya pelajaran yang dapat diambil kan harus jujur. Maksudnya kita sebagai pemimpin harus jujur, betul. Satu orang ini yang bisa? Perempuan. Ceweknya? Oh, ini ceweknya. Iya. Pelajaran yang bisa diambil adalah pemimpin harus jujur dan menjaga alam dengan tanggung jawab. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya karena berani. Ya. Oke, jadi materi kedua itu akan dijelaskan oleh Kakak Aulia Fatimah Zahra. Oke, Mina. Materi kedua itu adalah studi kasus kebijakannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, pintar. Langsung saja. Kebijakannya Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakannya Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Tidak mau, orang yang tidak mau bayar zakat itu harus diperangi, karena zakat itu adalah kewajiban seorang muslim. Jadi zakat itu kewajiban seorang muslim. Jadi harus dibayar, tidak boleh tidak, harus wajib. Jadi artinya itu Abu Bakar As-Siddiq itu ingin semua orang tetap membantu orang miskin melalui zakat agar hidup masyarakat tetap adil dan seimbang. Jadi orang-orang yang misalnya kesiang yang tidak bisa merasakan tetap bisa merasakan hidup yang adil, yang seimbang dan tentram. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu kita harus taat pada aturan dan saling membantu orang yang membutuhkan. Jadi misalnya kalau ada teman tak kesiang yang tidak bawa uang jajan, tidak pergi kantin, kasih bantu kita kasih belikan makanan atau bawa bekal berbagi sama-sama begitu Yang kedua itu kebijakannya Umar bin Khattab. Kebijakannya itu
membuat tempat penyimpanan uang negara atau disebut Baitul Mal dan mengatur pembagian tanah. Artinya Umar bin Khattab ingin semua orang bisa hidup sejahtera. Jadi Umar bin Khattab itu membuat tempat penyimpanan uang agar semua orang itu bisa merasa aman, tidak takut bilang hilang uangnya kah, atau ada orang ambil, jadi itu uangnya tersimpan dengan aman. Pelajarannya itu pemimpin harus adil dan memperhatikan rakyatnya. Sudah tadi yang dijelaskan sama Kak Salsa. Jadi seorang pemimpin itu harus adil dan memperhatikan rakyatnya, tidak dirinya saja dia pedulikan, tidak boleh egois, harus adil sama rakyatnya, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh ini nak kasih mobil, ini nak kasih sepeda, tidak boleh begitu, harus adil. Yang ketiga itu kebijakannya Utsman bin Affan, membeli sumur dan memberikannya untuk masyarakat. Artinya Utsman bin Affan ingin semua orang bisa mendapatkan air bersih tanpa harus membayar mahal. Jadi Utsman bin Affan itu membeli sumur untuk memberikannya untuk masyarakatnya. Jadi Utsman bin Affan itu mau semua orang itu bisa merasakan namanya air bersih, tidak orang-orang yang berada saja yang bisa dapat air bersih, tapi semuanya orang bisa setara, bisa dapatkan air bersih. Jadi pelajarannya itu kita harus berbagi dan peduli dengan kebutuhan orang lain. Yang terakhir kebijakannya Ali bin Abi Thalib, yaitu menegakkan kejujuran dan melawan korupsi. Artinya Ali bin Abi Thalib itu mau para pejabat dan rakyatnya itu hidup dengan jujur, dengan tidak mengambil yang bukan haknya. Misal ada teman yang punya uang tapi kita curangi, kita ambil uangnya, nah bukan hak itu ndak baik, ndak boleh. Jadi pelajarannya itu harus jujur dan adil karena sangat penting untuk dalam kehidupan ta. Jadi mungkin itu saja materinya. Jadi ada dulu mau dinonton video Iya tuh bagi kelompok. Jadi kita nonton video dulu. Setelah nonton video nanti saya bagi kelompok untuk diskusi kelompok. Setelah nonton video, jadi kita nonton video dulu Oke, jadi sampai situ nih saja videonya karena sudah dijelaskan. Sekarang bagi kelompok Mina. Bagi kelompoknya itu berapa cowok, Je? 12. Ceweknya berapa? 3. Dua kelompok saja kan? Bagaimana? Tidak, dua kelompok mau kayak ini batasnya. Iya. Begitu. Kayak ini meja satu sama ya Kelompok. ya begitu. Ini kelompok 1 yang di belakang itu kelompok 2. Kayak ini kelompok ini sama ini satu kelompok mengerti Kiji? Iya. Terus ini yang di belakang sama itu satu kelompok juga. Mengerti Kiji? Ngerti. Ya, gabung Miki dulu ke sini ke kelompok tak, kita ke sini Ki. Ya, kita bergeser Miki ke sini ke teman tato. Bergeser Miki deh, Arfan. Ke sini. Ya, kita ke sini Ki. Nah, gampang Ki tugasnya. Iya, sama Ki ini. Beristirahat Ki sama-sama. Mau nanti Bu? Oke Mi? Oke, kasih tau Mi. Jadi tugas kelompok. Masih bisa sih Ki? Perhatikan Ki dulu. Kalau nggak bisa
dimakan toh. Oke. Oke, itu Tulis di kertas selembar. ya. Satu orang mau menulis karena kelompok ji. Satu orang nih menulis. Cepat Ki supaya bisa Ki nanti istirahat cepat. Jadi tugas pertamanya itu sebutkan 4 orang tadi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Tulis lagi dulu. 4 orang. 4 orang. Terus tanya lagi. Ya, Tommy Gang. Itu tadi yang pertama. Terus ya. Ya, pemimpin itu harus apa? Tulis Ki. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib. Pemimpin harus jujur dan bertanggung jawab serta adil dalam perbuatan. Betul. Tepuk tangan tawa. Kalau posisi sudah jadi di sini. Kenapa lama sekali dia beda cocok kapang? Iya cocok yang begini nih. Iya, begini Baca saja. siapa yang kita suruh baca? Cowok. Ini. Anu tahu dulu Ki. Apa itu? Oh ini. Dulu kasih dulu baik-baik deh. Baca. Iya baca saja. Gimana? Sini. Baca mi deh. Istirahat coba. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Contoh kepemimpinan yang bisa diambil Ali bin Abi Thalib, memimpin dengan jujur dan menantang arana yang berbuat curang korupsi. Pelajaran yang bisa diambil adalah pemimpin harus jujur dan menjaga alam dengan tanggung jawab. Sudah mi? Oke, makasih. Jadi itulah tadi yang kakak sempat sampaikan ke adik-adik. Semoga adik-adik dapat mengambil pelajaran dari materi yang saya dan teman saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Semoga adik-adik senang semua bertemu dengan kakak.